Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1, kelas 6, SDN Cilegon 5. Pemetaan kompetensi dasar terdiri dari IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar yang ingin dicapai IPA 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Untuk bahasa Indonesia, kompetensi yang ingin dicapai 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Anak-anak, pembelajaran subtema 1 berjudul Tumbuhan Sahabatku. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Ada banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Di antaranya sebagai penghasil O2 dan mengurangi CO2, sebagai produsen penghasil makanan, sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri, sebagai pelindung erosi dan abrasi, juga tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Kita akan mengambil contoh tanaman jagung. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar, 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anak-anak, di halaman 4 ini ada tugas untuk kalian. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak yang tadi sudah dibacakan dengan mengisi diagram berikut. Kerjakan di buku tulis ya. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Amatilah gambar bagian-bagian bunga berikut ini.
Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, anak-anak sekarang perhatikan bunga yang indah ini. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Kita memiliki negara-negara tetangga yang menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-negara Se-Asia Tenggara. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Delegasi pendiri ASEAN antara lain ada Malik dari Indonesia, Narcisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajatman dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut.
Nah, anak-anak, kalian sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Sekarang kerjakan tugas di bawah ini. Pilihlah dua negara ASEAN. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram pen yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Tentukan dua negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Kemudian tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Ini adalah contohnya, dan kalian bisa membuat seperti ini dengan mencari informasi lebih dalam lagi tentang negara-negara yang lainnya. Nah, anak-anak, itu adalah pembelajaran kita kali ini. Menarik bukan? Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.